serangan informasi. Baiklah, salah satunya serangan dari adware. Apa itu adware? Adware memiliki kepanjangan Adversity Support Software. Adware termasuk salah satu jenis golongan malware atau software berbahaya. Salah satu bahayanya adalah berpotensi membocorkan data-data pribadi kita ke pihak atau pengguna software atau pengiklan. Adware sering digunakan oleh para pengiklan untuk mendapatkan penghasilan. Mereka memanfaatkan metode hyperclick dari iklan pop-up yang muncul tidak sengaja yang diklik oleh pengguna. Software ini berhubungan dengan mendistribusikan iklan online secara otomatis ke perangkat user. Misalnya, ketika kita sedang menonton di YouTube, terus ada iklan yang muncul di layar kita dan secara tidak sengaja kita mengkliknya dan memasuki adware tersebut. Penyebab adware. Penyebab adware terjangkit sebuah perangkat biasanya karena aktivitas pengguna sendiri. Mungkin pengguna mendownload aplikasi atau file dari sumber yang ilegal, sehingga skrip yang mengandung malware saat itu mudah menyusup. Setelah itu, kemungkinan pengguna membuka link dari sumber yang tidak diketahui atau tidak dipercaya. Tindakan-tindakan yang kurang waspada membuatnya dapat menyusup dengan mudah ke komputer atau laptop, bahkan ke smartphone kita. Dampak dari adware ini akan langsung kita rasakan dengan cara ketidaknyamanan dalam menggunakan laptop atau smartphone kita. Jadi, jenis malware ini sebenarnya lebih banyak mempengaruhi sisi usernya, secara kerjanya menampilkan iklan pop-up secara terus-menerus sehingga mengganggu kita dalam bekerja menggunakan laptop atau saat kita menggunakan smartphone. Bayangkan ketika kita bekerja menggunakan laptop, terus iklan itu muncul bertubi-tubi memenuhi layar kita, kan sangat mengganggu kita ya kan. Kemudian selain itu penyebab adware berbahaya adalah karena malware yang satu ini lama-lama akan semakin banyak dan menumpuk di memori kita, sehingga kinerja memori kita semakin berat. Cara mencegah adware. Yang pertama, jangan sembarangan mengklik pop-up iklan, karena itu akan membuat kita mudah terserang adware. Yang kedua, hindari mendownload file yang ilegal. Modus yang sering dipasang oleh pemilik iklan adalah pop-up yang menyatakan perangkat pengguna terkena virus dan harus mengklik button untuk mendownloadnya. Kemudian, harus menghapus software yang mencurigakan. Hapus langsung uninstall software tersebut. Kemudian, yang keempat, pasang antivirus. Merupakan salah satu cara agar perangkat aman dari berbagai jenis virus. Salah satunya virus malware tersebut. Baiklah, di sini saya akan mereview salah satu jurnal dari jurnal Media Pratama dengan judul Analisis Forensik Perbandingan Tingkat Kerentanan Serangan Malware pada Smartphone Berbasis iOS dan Android menggunakan metode NIST, yang ditulis oleh Ermandi Satria Wijaya dan Raudatul Muqridah. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan bukti digital pada smartphone yang teridentifikasi malware untuk dijadikan bukti kejahatan sesuai dengan konsep forensik digital. Yang kedua, untuk menganalisis bagaimana cara alur kerja malware yang berjalan pada aplikasi smartphone sebagai salah satu proses dalam tahapan pembuktian digital. Kemudian, jadi dapat disimpulkan dari jurnal di sini, dari hasil yang dilakukan ditemukan bukti bahwa aplikasi Prompt mengandung malware setelah melakukan malware analisis online web pada layanan virustotal.com dan metapender_optasus.com didapatkan bukti digital infeksi malware pada beberapa aplikasi yakni Kingroad,
you know aplikasi name dan setting. Cara kerja malware pada kedua smartphone adalah ketika smartphone berbasis iOS dalam kondisi jailbreak dan smartphone berbasis Android dalam keadaan root yang dapat mengakses seluruh sistem smartphone, sehingga memudahkan para pengembang aplikasi menyisipkan malware. Dari hasil analisis yang dilakukan menggunakan metode NIST, dapat diketahui bahwa smartphone berbasis Android lebih rentan terhadap malware daripada smartphone yang berbasis iOS karena sistem operasi yang open source, sehingga pengguna dapat menginstal aplikasi yang bukan berasal dari Play Store berupa aplikasi bajakan atau palsu. Sekian presentasi dari saya, semoga membantu teman-teman semua.